Kalau kamu ragu, jadi Muhammad ini ragu dengan apa yang diturunkan kepada dia karena ya bertentangan dengan isi Alkitab, bertentangan dengan sejarah dunia, bertentangan dengan fakta-fakta. Dia bilang bumi ini dihamparkan katanya. Padahal kalau dilihat dari angkasa, dilihat dengan ilmu pengetahuan bahwa bumi ini bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Udin Bonga ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ragu dengan Al-Quran. Kemudian dia mengatakan Al-Quran ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan fakta-fakta, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dikatakan di dalam Al-Quran kalau bumi ini hamparan. Jadi apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains atau Alkitab justru yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Saya hanya karena membela kebenaran, tegakkan keadilan, seruan utama Yesus Kristus yang menjadi perhatian utama saya. Kenapa saya berani untuk ini semua, saudara-saudara? Sehingga saya tidak pernah memikirkan resiko apa yang terjadi pada saya. Saya akan maju. Bahkan saya debat dengan Moko Ginta sampai mati, dia debat dengan saya. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya karena Yesus itu luar biasa, saudara-saudara. Di awal videonya saja, Saifuddin Ibrahim ini sudah ngibul. Dia mengatakan kalau dia ini berdebat dengan Ustadz Mongko Ginta sampai meninggal. Lalu bagaimana fakta yang sebenarnya? Memang ada beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini berdebat dengan Ustadz Mongko Ginta. Tapi di awal debat saja Saifuddin Ibrahim ini sudah ngamuk karena nggak bisa menjawab pertanyaan. Dia mengeluarkan kata-kata kotor. Kemudian debat selanjutnya Saifuddin Ibrahim ini sudah tidak berani datang ketika berdebat. Kenapa? Alasannya tidak nyaman, padahal di situ lebih banyak orang Kristen yang nonton. Tapi Saifuddin Ibrahim ini takut malu karena dia mengatakan dia ini hafiz Al-Quran, guru besar Al-Quran, guru hadis. Ketika mau dites apakah Saifuddin Ibrahim ini guru Al-Quran, Saifuddin Ibrahim tidak berani datang. Saifuddin Ibrahim memang ada beberapa kali debat, tidak pernah sekalipun Saifuddin Ibrahim ini menang. Karena keseringan Saifuddin Ibrahim ini tidak bisa menjawab pertanyaan para ustadz. Jadi kita lanjutkan. Kemudian ayat yang lain. Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah, Muhammad disuruh ngomong kepada orang waktu itu, katakan Muhammad, la ini tamaatil insu wal jin, kalau berkumpul jin dan manusia, ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan seumpama Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan semisal, walaupun mereka saling tolong menolong mendatangkan Quran. Ini tantangan bullshit, ini tantangan bohong. Saya sudah menulis buku, udah 5 buku yang saya tulis. Ya katakanlah 5 buku itu adalah satu surat dari Al-Quran. Itu sudah menjawab semuanya. Apalagi isi Al-Quran hanya mengancam dan membunuh orang lain, kan gampang. Mungkin sebentar lagi umat Kristen itu akan mendapatkan kitab suci dari Saifuddin Ibrahim ini. Karena beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini menyarankan agar orang Kristen itu membaca buku dari Saifuddin Ibrahim karena itu katanya sama saja seperti kitab suci. Di sini Saifuddin Ibrahim membuat beberapa buku menjawab pertanyaan Al-Quran dan menantang Al-Quran. Salah satunya kata Saifuddin Ibrahim dari bukunya ini seperti kitab suci. Tapi yang dikatakan oleh Saddam Hussein, anak dari Saifuddin Ibrahim, kalau buku Saifuddin Ibrahim ini isinya hancur semua. Tanda tanyanya tidak beraturan, komanya tidak beraturan, tanda titiknya tidak beraturan, tanda serunya tidak beraturan, spasinya tidak beraturan. Jadi orang yang membaca saja ini bingung, apalagi memahami isinya. Membaca saja orang masih bingung. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim ini mengatakan kalau bukunya ini sama seperti kitab suci. Karena di video selanjutnya Saifuddin Ibrahim juga membahas
tentang Al-Quran. Katanya Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akan kita buktikan apakah Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau malah sebaliknya, Alkitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Kalau kamu ragu, jadi Muhammad ini ragu dengan apa yang diturunkan kepada dia karena ya bertentangan dengan isi Alkitab, bertentangan dengan sejarah dunia, bertentangan dengan fakta-fakta. Dia bilang bumi ini dihamparkan katanya. Padahal kalau dilihat dari angkasa, dilihat dengan ilmu pengetahuan bahwa bumi ini bulat. Kok Muhammad bilang sebuah hamparan? Bohong. Bohong kacamata. Si Udin Bonga ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meragukan Al-Quran. Kemudian katanya Al-Quran ini bertentangan dengan Alkitab. Jadi itu pembahasan kita yang pertama. Apakah Al-Quran ini bertentangan dengan Alkitab atau kitab sucinya orang Kristen? Iya, sangat bertentangan. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak diajarkan bertuhan kepada manusia. Tapi di dalam agama Kristen diajarkan bertuhan kepada manusia. Itu di perjanjian lama, di perjanjian baru. Lalu bagaimana dengan perjanjian lama? Apakah di perjanjian lama juga diajarkan bertuhan kepada manusia? Di perjanjian lama justru ini bertolak dengan perjanjian baru, karena di perjanjian lama tidak boleh bertuhan kepada manusia, tidak boleh makan babi, tidak boleh minum minuman miras, harus disunat. Tapi di perjanjian baru, keluaran dari Paulus, itu boleh minum minuman miras, boleh makan babi, hanya dibaptis, bertuhan kepada manusia. Antara perjanjian lama saja dengan perjanjian baru ini bertolak. Kalau dengan Al-Quran, ya jelas sangat bertolak. Karena di Al-Quran itu kita diajarkan bagaimana kita itu membayar fitrah. Bagaimana kita itu diajarkan bersedekah, saling tolong menolong. Kemudian bagaimana cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Maha Pencipta. Kemudian di sini juga si Udin mengatakan bahwa Al-Quran itu katanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena dikatakan di dalam Al-Quran bahwa bumi ini datar. Quran Surat Al-Anbiya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Dikatakan di dalam garis edarnya itu, berarti dikatakan oleh Al-Quran bumi ini bulat. Karena apa? Karena memiliki garis edar. Tapi kalau namanya datar itu tidak memiliki garis edar. Tapi kalau bulat itu memiliki garis edar. Dikatakan di dalam Alkitab, kalau bumi ini datar seperti uang koin. Kalau dikatakan datar seperti uang koin, berarti bumi ini tidak memiliki garis edar. Justru Alkitab ini bertentangan dengan sains, ilmu pengetahuan. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, kalau fungsi gunung-gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung-gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung-gunung ini untuk menstabilkan bumi, bukan untuk menahan goncangan gempa. Di sini juga ilmuwan mengatakan kalau ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, karena dikatakan fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Ada di sini juga sudah jelas terbukti kalau Alkitab itu hanya karangan manusia. Dikatakan di dalam Alkitab, kalau ular itu makan debu, singa itu makan jerami. Apakah ada ular makan debu, singa makan jerami? Di sini saja Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dikatakan di dalam Alkitab, kalau bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Ini ayat Alkitab sendiri yang mengatakan kalau bumi ini berusia 6.000 tahun. Kemudian kalau masalah surga mereka ini, di surga mereka ini hanya muat 144.000 orang. Itu di dalam ayat Alkitab hanya muat 144.000 orang. Sedangkan kita satu provinsi saja itu sudah jutaan. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab, kalau di surga mereka ini terjadi peperangan antara Mikail dan naga. Kan di sini surga itu tempatnya abadi, kok bisa terjadi peperangan? Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas tentang ayat Alkitab, apakah ayat Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, apakah Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, mungkin kita itu butuh waktu 1 jam. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Saifuddin Ibrahim itu mau debat, meskipun secara live nggak masalah. Yang penting kita itu membuktikan kalau Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.